إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut kajian kita. Masih dalam surah Ar-Ra'd ayat sekarang 17 insyaallah. Ala hadhihi an-niyyah kullu salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita tentang kebenaran dan kebatilan. Allah memberikan contoh dengan apa-apa yang ada di hadapan kita, yang sering kita jumpai sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha." Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit. Maksudnya dari langit, artinya dari atas ya. Dari awan itu dari langit. Ya. Fasalat awdiyatum biqadariha. Nah, ini ada uslubul hadfi di sini atau majaz bil hadfi. Fasalat maka mengalirlah, kalau audiyatun jamak dari wadi. Wadi arti lembah. Ya. Bukan lembahnya yang mengalir, ya. Tapi di sini fasalatil ma ya, fil wadi, seperti itu. Ya, karena lembahnya enggak bisa mengalir, ya. Enggak mungkin. Nah, ini jadi ada kalimat yang muqaddar di sini, artinya yang tersembunyi, yang tidak tersirat.
yang tidak tersurat, ya, tapi tersirat, yaitu fasalatil ma fi audiyah, ya. Maka mengalirlah, ya, air itu, ya, di lembah-lembah. Biqadariha, dengan ukurannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu dengan ukuran. Allah tidak turunkan air hujan seperti kita menuang air dari ember begitu. Niscaya akan hancur rumah-rumah, ya, seperti itu. Dan nggak akan menimbulkan masalah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan air dengan kadarnya, dengan ukurannya. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah. Fahtamala sailu zabal rabiyah. Maka kemudian arus air tadi, ya, membawa buih zabat, membawa buih arabia yang mengapung, yang mengambang, ya. Buih seperti busa begitu, ya, buih, ya. Fahtamala sailu zabad dan rabia. Maka arus air tersebut, ya, membawa buih yang mengapung, ya. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'i hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Allah berikan perumpamaan yang lain dari apa yang mereka lebur, ya, dengan api itu. Finnar, di atas api, ya, dari bahan-bahan logam misalnya, ya, yang mereka lebur, atau emas misalnya. Ibtigha'a hilyatin aw mata'in, yang dengan tujuan, ya, untuk membuat perhiasan atau barang-barang. Di sana juga timbul zabadun mithluh, timbul buih juga seperti tadi buih yang ditimbulkan oleh air yang mengalir. Allah ingin memberikan perumpamaan dengan fenomena ini. Allah katakan, kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun buih itu akan sirna, tidak ada manfaatnya. Ya, fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Allah gambarkan adapun buih tersebut akan hilang dan tidak ada manfaatnya. Ya, ini perumpamaan bagi kebatilan. Kebatilan itu akan sirna, akan hilang. Tapi wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun hal-hal yang akan bermanfaat bagi manusia, maka itu akan tetap ada di bumi. Ya, seperti tadi, kalau ketika air hujan turun kemudian mengalir dan menimbulkan buih, buihnya akan hilang tapi airnya tetap, yang akan memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ataupun seperti orang tadi yang membuat perhiasan, ya, dari logam atau dari emas atau dari perak seperti itu. Ketika dilebur ada buih-buih, nah buih-buihnya akan sirna dan bahkan dibuang seperti itu. Yang akan diambil adalah yang intinya seperti itu, yang murninya tanpa ada buihnya. Itu yang digunakan. Itu yang bermanfaat. Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan. Ya, perumpamaan antara, di sini dalam contoh ini perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, maka kebatilan akan sirna. Atau telah datang kebenaran, maka kebatilan akan sirna. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu memang benar-benar akan sirna. Nah, ini Allah berikan perumpamaan supaya mengerti. Ya, jadi terkadang
memberikan misal, memberikan perumpamaan itu untuk mendekatkan kita kepada kepahaman. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan-perumpamaan dengan contoh-contoh ya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari uslub tarbawi fil Quran, metode pendidikan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu bidarbil mithal, memberikan contoh ya supaya lebih gamblang seperti itu. Untuk lebih dalamnya kita baca tafsirnya ya. Wasfun daqiqun at-tafsir. Wasfun daqiqun limanzaril haqqi wal batil. Suatu penggambaran yang begitu teliti terhadap fenomena kebenaran dan kebatilan. Yastadil Qur'anul Karim alladhi yu'tabaru kitab hidayatin wa tarbiyah. Ya. في طريقته إلى الوقائع العنية لتقريب المفاهيم الصعبة إلى أذهان الناس من خلال ضرب الأمثال الحسية رائعة من حياة الناس. Al-Quran menyandarkan atau bersandar yang mana Al-Quran ini sebagai kitab hidayah dan kitab pendidikan, menyandarkan di dalam metodenya kepada al-waqa'i' al-aniyah, kepada kenyataan-kenyataan yang bisa dipandang, ya, kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita yang kita biasa lihat. Litaqribil mafahim as-sa'bati ila adhanin nas min khilali darbil amthal al-hissiyah ar-ra'iyah min hayatin nas. Untuk memberikan kefahaman yang sulit ya di benak manusia melalui memberikan contoh-contoh ya, melalui diberikannya contoh-contoh yang hissi ya, yang indrawi, ar-ra'iyah yang menarik dari kehidupan manusia. Itulah ya cara Al-Qur'an untuk memberikan penjelasan, dikasih contoh seperti itu. وهنا أيضا لأجل أن يجسم حقائق الآيات السابقة التي كانت تدور حول التوحيد والشرك الإيمان والكفر الحق والباطل يضرب مثلا واضحا جدا لذلك. Di sini juga demi untuk memvisualisasikan hakikat ayat-ayat yang lalu, yang mana ayat-ayat yang lalu berbicara seputar tauhid dan kesyirikan, berbicara tentang keimanan dan kekufuran, berbicara tentang al-haq wal batil, kebenaran dan kebatilan, maka ya, Allah memberikan contoh yang jelas sekali untuk itu. Yaqulu awalan, Allah di sini mengatakan yang pertama, anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air dari langit. Al-ma' imadul hayat wa aslun numuwi wal harakah. Yang mana air merupakan penopang kehidupan dan merupakan sumber pertumbuhan dan aktivitas atau pergerakan. Fasadat audiyatum biqadariha, maka mengalirlah air tersebut di lembah-lembah dengan ukurannya. Tataqarabus sawaqis saghirati fi ma bainaha. Ya, sungai-sungai kecil atau solokan-solokan ya, saling menyatu, saling berdekatan. Ya, karena mengalir terus itu saling berdekatan. Wa tatakawwanul anhar, dan kemudian terbentuklah sungai-sungai besar. Wa tattasilu ma'a ba'dihal ba'd, kemudian saling bersatu berhubungan sebagian dengan sebagian yang lain. Fatasilul miyahu fi sufuhil jibalil 'azimati wal wildan ya, wa tajrufu kullama yaqifu amamaha, maka mengalirlah air tersebut dari lereng-lereng gunung yang besar dan juga dari lembah-lembah. Wa tajrufu kullama yaqifu amamaha, dan dia ya menghanyutkan segala sesuatu apa yang ada di hadapannya.
Ya, ketika mengalir deras, segala apa yang di hadapannya terbawa di sana. Wa fi hadhil athna yadhharu zabadu wa huwa ma yura ala wajhil ma karaghwatis sabun min baini amwajil ma haitsu yaqul Qur'an fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Maka pada saat itulah ketika air mengalir, ya, melalui dari lembah-lembah, ya, lereng-lereng gunung, maka ya muncullah ketika air mengalir seperti itu, menerjang apa yang ada padanya, muncullah buih-buih. Ya, yazharuz zabadu. Ya, zabat itu wahwa ma yara ala wajhil ma, yang terlihat di permukaan air karaghwatus sabun, seperti busa sabun. Min baini amwajil ma haitsu, di antara gelombang air itu muncul itu buih-buih, ya. Beda ini buih apa dalam Al-Qur'an, kalau ya buih itu zabat, ya. Buih itu zabat, ya, yang biasa muncul ketika adanya gelombang air seperti itu atau arus air, ya. Itu muncul buih-buih, ya. Itu namanya zabat. Tapi kalau ghutha lain, ya. Ghutha dalam surah Al-Ghasyiyah itu, ghutha itu apa? Itu ranting-ranting kecil, ranting-ranting kering, ya, ghutha. Faja'alaha ghutha'an ahwa, ya. Itu ranting-ranting kecil yang mengapung biasa di atas air, yang ngambang di atas air itu. Ya. Itu gambaran bagaimana Rasulullah pun pernah menggambarkan umat Islam nanti itu seperti itu. Ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Ya, mereka bagaikan apa? Tadi ranting-ranting, ya, kering yang terbawa arus. Kemana saja arus pergi, ngikut di sana. Banyak sekarang, ya, orang kaum muslimin seperti itu. Nah ini kalau zabat itu buih, ya, bedakan ini buih, ya. Wa huwa ma yura ala wajhil ma karaghwatis sabun. Itu yang nampak di permukaan air seperti busa sabun. Mim baini amwajil ma haitsu yaqulul Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an mengatakan fahtamalas sailu zabadar rabiya. Lalu arus air tersebut membawa buih atau ya, seperti busa tadi yang mengapung. Ar-rabi minar riba, ya, bima'na al-ali awit tafi. Kata ar-rabi, tadi rabian di sini dari riba, ya, yaitu dengan arti yang tinggi, awit tafi atau yang meluap. War riba bima'na al-faidah ma'khudun min nafsi hadzal asli. Dan riba juga kata riba atau warabi minar rabwi tadi, ya. Ya. Bimana al-ali. Ya. Sesuatu yang tinggi, awit tofi atau yang meluap situ, mengambang. Wariba bimana al-faidah, riba juga dengan arti faedah yang diambil dari ma'khudun min nafsi hadzal asli. Itu juga kata riba, itu juga yang artinya bunga, yang diambil dari kata roba di sini, robi di sini, dari kata ar-rabu. Walaysa dhuhuruz zabadi munhasiran bihutil amtar. Munculnya buih-buih ini bukan hanya atau tidak terbatas hanya karena adanya turunnya hujan, ya. Bal wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadan misluh. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dari apa yang mereka lebur di api, ya. Dari logam-logam yang bertujuan untuk membuat perhiasan, itu juga, atau untuk membuat barang-barang keperluan, barang-barang kebutuhannya, itu juga timbul zabadum mithluh.
timbul buih juga seperti itu. Al-falazat al-mudhabah bin nar li sina'ati adawati zinati minha aw sina'ati al-wasail al-lazimati fil hayat. Jadi maksudnya ya, ketika logam-logam yang dilebur, dicairkan dengan api untuk membuat alat-alat, membuat perhiasan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk kehidupan. Ya. Banyak kan peralatan-peralatan perkakas yang terbuat dari logam, ya, itu ketika dibikinnya itu, ya, bagaimana dicairkan dulu, ya, dipanaskan, ya, sampai mencair gitu. Ba'da bayani hadzal misal bi syakrihil wasi' li dhuhuriz zabat laysa faqat fil ma' bal hatta lil falazat wal mata' yastantijul Qur'anul Karim kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Setelah penjelasan contoh dengan bentuk yang luas ini dari munculnya buih-buih tersebut, yang mana buih tersebut bukan saja muncul pada air, tapi juga pada saat logam-logam yang dipanaskan tadi, dilebur. Yastantijul Qur'anul Karim, kemudian Al-Qur'anul Karim memberikan contoh, memberikan konklusi, ya. Di sini kadzalika yadribullahul haqqal batil wal batil. Demikianlah Allah memberikan contoh tentang kebenaran dan kebatilan. Tsumma yatatarraqu ila syarhi, kemudian Allah atau Al-Qur'an mulai menjelaskan, ya, maksud dari hal tersebut. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa, adapun zabat, ya, buih itu maka akan hilang sia-sia, ya, hilang dengan tidak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi, adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap, ya, ada di bumi. Fa amma zabadu alladhi la fa'idata fihi fayadhhabu jufa'an yasiru batilan mutalashiya. Adapun buih yang tidak ada faedahnya maka dia akan hilang sia-sia, ya. Wa yasiru batilan mutalashiya, dan dia menjadi sesuatu yang, ya, yang batil dan sirna. Wa ammal ma'us safin naqiyal mufid fayamkuthu fil ard. Adapun air yang jernih, ya, yang murni, yang bermanfaat, itu tetap ada di tanah. Au yanfudhu ila amaqin litatakawana minhul uyun wal abaru tarwil itash, atau dia akan menembus kedalaman bumi, ya, kemudian akan menjadi mata-mata air, menjadi sumur-sumur yang akan bisa, ya, memberi minum orang yang sedang kehausan. Wa tarwil ashjar litathmura, dan juga menyirami pohon-pohon agar supaya pohon tersebut menghasilkan buah. Wal azhar litatafattah, dan juga menyirami pohon-pohon bunga supaya dia bunganya mekar. Wa tannaha likulli syai'in haya, dan air tersebut memberikan kehidupan bagi segala sesuatu. Wa fi akhiril ayah lil mazid min at-ta'kid fi mutala'ati hadhihi al-amthal yaqulu ta'ala kadzalika yadribullahu al-amthal. Di akhir ayat ini untuk lebih menguatkan lagi dalam memahami contoh-contoh ini, Al-Qur'an mengatakan, Allah mengatakan kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Itu kira-kira gambaran secara singkat dari ayat-ayat yang kita baca, ayat 17. Sekarang kita baca pembahasannya. Ya, ada banyak pembahasan di sini. Ya, kita baca secukupnya waktu. Buhuthun. Hadzal mithalul balighul ladzi 'abbara anhu al-Qur'anul Karim bi alfadhin mawzunatin wa ibaratin munazzamah. وصور فيها الحق والباطل بأروع صورة فيه حقائق مخفية كثيرة ونشير هنا إلى قسم منها. Contoh yang begitu indah yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim
dengan lafaz-lafaz yang terukur, ya, dan ungkapan yang begitu teratur. Wa sawwara fiha al-haq, dan digambarkan di sana, ya, kebenaran dan kebatilan. Bi arwa'i surah, dengan penggambaran yang begitu, ya, menarik, yang begitu indah. Fihi haqa'iqun makhfiyatun katsirat, padanya terdapat hakikat-hakikat yang tersembunyi, yang banyak sekali hakikat-hakikat tersembunyi. Dan di sini kita akan mengisyaratkan beberapa daripadanya. Ya, dari apa yang Allah sebutkan tadi, ya, kalau direnungin kita akan ungkap beberapa hakikat berikut ini. Yang pertama, ma hiya alaimu ma'rifatil haqqi wal batil. Ya. Apa itu tanda-tanda, ya, atau bagaimana tanda-tandanya kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yahtajul insanu fi ba'dil ahyan lima'rifatil haqqi wal batil. Idza ashkal alaihi al-amr ila alaima wa amthalin hatta yata'arrafa min khilaliha 'ala al-haqa'iq wal awham. Ya. Manusia itu sangat perlu, ya, pada beberapa keadaannya untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pada saat dia, ya, menghadapi kesulitan untuk membedakannya. Manusia itu butuh kepada apa? Ila alaima wa amthalin, kepada tanda-tanda dan contoh-contoh, hatta yata'arrafa min khilaliha 'alal haqa'iq wal awham, sehingga dia bisa benar-benar mengenali, ya, dari ciri-ciri tersebut, ya, tentang, ya, kebenaran, ya, 'alal haqa'iq, atas kebenaran, ya, wal awham, mana sesuatu yang dugaan-dugaan. Bisa dibedakan. Wa qad bayyana al-Qur'anul Karim hadhil alamat min khilalil mithali a'la. Dan Al-Qur'an Al-Karim telah menjelaskan tanda-tanda, tersebut. Ya, tanda-tanda bagaimana kita bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil melalui contoh di atas. Yaitu di sini diberikan keterangan ada 3. Al-alif yang pertama, al-haqqu mufidun wa nafi'. Ciri yang pertama adalah, atau tanda yang pertama adalah, yang dinamakan kebenaran itu pasti berfaedah dan bermanfaat selalu. Mufidun wa nafi'un daiman. Kal ma'is safil ladzi huwa aslul haya. Seperti air yang jernih yang menjadi sumber kehidupan. Itulah ciri kebenaran seperti itu. Ya, selalu berfaedah, selalu bermanfaat. Ammal batilu fala faidata fihi wala naf'a. Adapun kebatilan tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya. Fala zabadu tafi 'ala ma yarwi dham'anan aw yasqi ashjaran. Buih yang mengapung di atas air itu sama sekali tidak bisa, ya, menghilangkan dahaga atau menyirami pohon. Wala zabadu dhahiru min sahril falazat yumkin an yustafada minhu lizinati aw lil istimalatil hayatiyatil ukhra. Begitu juga buih-buih yang nampak ketika kita melebur logam, itu bisa diambil faedah untuk perhiasan, tidak. Ya. Buih-buih itu tidak bisa digunakan untuk perhiasan. Awlil istimalatil hayatiyatil ukhra, atau digunakan untuk keperluan kehidupan yang lain. Wa idza istukhdimat li gharadin fayakunu istikhdamuha radi'an wa la ya'khudhu binadharil i'tibar. Kalaupun itu digunakan untuk satu tujuan, maka penggunaannya, ya, pasti akan buruk dan itu tidak dianggap, ya, itu tidak dianggap penting atau tidak dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ya, artinya kemanfaatannya bukan sesuatu yang memberikan kemanfaatan yang tinggi seperti itu, ya. Kama nastakhdimu nasyaratal khashabi lil ikhraq, sebagaimana, ya, kita gunakan serbuk gergaji dari kayu untuk dibakar, itu saja.
Ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, al-batilu huwal mustakbirul wal muraffahu katsirus shaut. Kebatilan itu biasanya ya, selalu angkuh, sombong, ya. Wal muraffah terlihat mewah, ya, katsirus shaut, berisik, ya, banyak suaranya seperti itu. Wa katsirul aqwal, banyak omongnya, lakinnahu farighun minal muhtawa, akan tetapi kosong dari esensi, ya, kosong dari kandungannya. Ammal haqqu famutawadhi'un qalilus shaut. Adapun kebenaran itu dia tawadhu, ya, rendah diri gitu. Rendah hati maksudnya, humble, ya. Qalilus shaut, suaranya sedikit, ya. Wa kabirul makna, tapi maknanya besar. Wa thaqilul wazni, ya, nilainya berat, ya, seperti itu. Itu ciri kedua. Ya, ciri ketiga, al-haqqu ya'tamilu ala zatihi daiman. Kebenaran itu dia bertopang atau mengandalkan dirinya sendiri. Amal batilu fastamiddu i'tibaruhu minal haqqi wa yas'al at-talabbus bihi. Adapun kebatilan itu, ya, eksistensinya dia bergantung kepada kebenaran, ya, dan dia berusaha untuk mengkaburkan kebenaran supaya dia terlihat eksis seperti itu. Kama annal kadhiba yatalabbasu bi dhiya'is sidqi, sebagaimana kedustaan, kebohongan, dia itu bercampur atau bermanipulasi dengan kebenaran. Ya, orang kan kalau berdusta, dia coba diupayakan supaya kedustaan ini nampak seperti kebenaran, seperti itu, disamar-samarkan. Walau fuqidal kalamus shadiq minal alimi lama kana hunaka man yusaddiqul kadhiba. Kalau andai kata, ya, perkataan yang benar sudah hilang di dunia ini, ya, maka tidak akan ada orang yang membenarkan kedustaan. Karena kedustaan itu biasanya bisa diterima atau dipercaya oleh orang ketika dia bercampur dengan kebenaran. Nah, ini, ya. Ini dalam sekali, dan ini Anda teringat kepada bagaimana terkadang, ya, dalam riwayat-riwayat itu enggak semuanya bohong gitu, enggak semuanya susupan, tapi kebohongan itu ditempelkan ke dalam kebenaran. Dalam satu kalimat, ya, atau dalam suatu cerita misalnya, ini ceritanya sebagiannya benar tapi disusupin di situ. Jadi kebohongan itu enggak bisa berdiri sendiri. Kalau di sini, ya, andai kata kebenaran itu hilang di alam ini, maka orang tidak akan percaya dengan kebohongan, karena kebohongan itu sesuatu yang rapuh sekali, ya. Tapi dia menjadi kuat, ya, yaitu dengan bercampur dengan kebenaran, ya. Walau fuqidatil bidha'atu salimatu minal alam, andai kata hilang, perumpamaan lain, andai kata barang yang bagus itu hilang dari alam ini, nggak ada, lama wujida man yukhda'a bi bidha'atin maghsusah, maka nggak ada orang yang bisa tertipu dengan barang-barang palsu, ya, seperti itu. Wa ala hadza fa wujudul batil raji'un ila syu'a'ihi al-khatif wa i'tibarihi al-mu'aqqad alladhi saraqahu minal haqq. Atas dasar ini, maka keberadaan kebatilan itu kembali kepada pancarannya yang hanya sekilas. Wa i'tibaruhu al-mu'aqqad alladhi saraqahu minal haqqi, dan nilainya ini yang temporer, yang itu pun dicuri dari kebenaran. Ammal haqqu fahuwa mustanidun ila nafsihi wa i'tibaruhu minhu.
Adapun kebenaran itu mengandalkan dirinya dan nilainya memang pada dirinya itu sendiri. Inilah ya yang diterangkan muallif tentang ciri-ciri antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, pembahasan di sini berbicara tentang az-zabat. Ma huwa az-zabat? Apa zabat itu? Artinya buih tadi. Az-zabu bibana al-raghwah allati tadfu 'ala as-sa'il. Az-zabat artinya busa atau buih ya, yang mengapung di atas aliran air. Wal ma'us safi aqallu raghwah. Ya, aqallu raghwatin. Kalau air yang jernih ya pasti buihnya akan sedikit. Ya, kalau air makin jernih itu air ya, nanti pasti makin nggak ada buihnya. Lianna zabada yatakawwanu bisabab ikhtilatil ajsamil kharijati ma'al ma'. Ya. Karena buih ini terbentuk disebabkan adanya percampuran materi-materi yang di luar air. Ya. Jadi air ketika berjalan dia bergabung dengan materi yang lain, dengan kotoran, dengan apa, dengan ranting-ranting, dengan apa semuanya, akhirnya timbul buih seperti itu. Wa min huna yattadhihu anna al-haqqa law baqiya ala safaihi wa naqaihi lam yadhhar fihi al-khabathu abada. Dari sini menjadi jelas, seandainya kebenaran itu tetap dalam kesuciannya dan kebersihannya, niscaya tidak akan timbul kotoran di sana. Ya. Walakin limtizajihi bil muhitil khariji al-mulawwath fa innahu ya yaktasibu minhu syai'a. Akan tetapi dengan dikarenakan air yang tadi yang jernih tadi bercampur dengan lingkungan yang kotor, ya maka dia akan mengambil sesuatu dari yang kotor tersebut. Fatakhtalita al-haqiqatu ma'al khurafah. Maka bahkan akan bercampurlah ya hakikat atau kebenaran dengan khurafat. Wal haqqa bil batil wal haqqu fatahtariqul haqiqatu ma'al khurafah wal haqqu bil batil, maka akan bercampur kebenaran dengan kebatilan, wassafi bil khabith, dan yang apa? Yang jernih dengan yang kotor, ya. Fayadharu zabadu al-batulu ila janibil haqq. Maka akan muncullah buih-buih yang batil ini ya di sisi kebenaran. Ya, seperti itu. Jadi ketika bercampur al-haq wal batil seperti akan muncul tadi az-zabat. Ya, ketika kebenaran itu yang murni sudah mulai tercemar, maka pada saat itulah ya akan timbul buih-buih tadi. Wa hadha huwa alladhi yu'akkiduhu al-Imam Ali haitsu yaqul law anna al-batila khalasa min mizajil haqqi lam yakhfa 'ala al-murtaddin. Ya. Inilah yang ditekankan oleh Imam Ali ya alaihissalam begitu ketika beliau mengatakan andai kata kebatilan itu terbebas dari dari bercampurnya kebenaran, lam yakhfa 'alal murtadin, sehingga hal tersebut tidak akan tersembunyi bagi orang-orang yang murtad. Walau annal haqqa khalasa atau khulisa min lubsil batil in qata'at anhu al-sunul mu'anidin. Andai kata kebenaran itu ya terbebas dari ya berbagai samaran dari kebatilan, maka ya akan terputuslah lidah orang-orang yang menentang. Artinya maka tidak akan ada lagi orang-orang yang menentang seperti itu. Karena ya akan terlihat jelas sekali mana yang hak, mana yang batil. Yaqulu ba'dul mufassirin inna lil ayati ala thalathu amthilah. Para mufassir menyebutkan bahwasanya ayat di atas itu terdapat memiliki 3 contoh. Yang pertama, nuzulu ayatil Quran tashbihuhu binuzuli qataratil matar lil khair.
Yang pertama adalah turunnya ayat Quran dicerupakan dengan turunnya tetesan hujan, ya, yang membawa kebaikan. Kemudian qulubun nas, hati manusia, syabihatun bil ardi wal widyan wa biqadri wus'iha yustafadu minha. Hati manusia diumpamakan dengan bumi atau tanah, ya. Wal widyan, lembah-lembah, dengan kadarnya, ya, kadar kemampuannya dia bisa mengambil faedah dari turunnya air hujan tadi sesuai kapasitasnya. Wa wasawisu syaitan sabihatun bizabat. Adapun bisikan syaitan itu diserupakan dengan bizabadut thafi, buih yang mengapung al-ma di atas air. Fahadha zabadu laisa minal ma. Buih ini bukan dari air, bal nasya'a min ikhtilatil ma bimawaddil ardil ukhra. Akan tetapi itu timbul, buih tersebut timbul dari bercampurnya air dengan materi-materi yang ada di bumi yang lainnya, atau materi-materi yang ada di tanah. Walihada sabab fawasawisun nafsi wasyaitan laysat min at-ta'alimil ilahiyah. Atas dasar ini, oleh sebab ini, maka bisikan hawa nafsu maupun bisikan syaitan itu bukan dari didikan atau bukan dari pendidikan ilahi, bukan dari ajaran Allah. Bal min talawuthi qalbil insan, akan tetapi itu dari kotornya atau tercemarnya hati manusia. Wa ala ayyati halin fa hadhil wasawisu tazulu an qulubil mu'minin wa yabqa safa'ul wahyil mujib lil hidayati wal irsyad. Akan tetapi kemudiannya was-was ini akan hilang dari hati orang-orang yang beriman dan akan kekallah kesucian wahyu yang mana itu akan membawa hidayah dan bimbingan. Yang ketiga, al-istifadatu takunu biqadril isti'dadi wal layaqah. Mengambil faedah, arti kemanfaatan itu, ya, terjadi sesuai dengan kesiapan, ya, seseorang dan kelayakannya. Ya. Walaupun banyak sekali kemanfaatan yang ada di sekelilingnya, tapi kalau ada orang atau kalau seseorang tidak layak mendapatkannya atau tidak siap untuk mau mengambil manfaat itu, ya nggak dapat dia. Yustafadu min hadhil ayah al-dhar anna mabda al-faidil ilahi la yaqumu 'ala al-bukhli wal hududil mamnu'ah. Dapat diambil pengertian dari ayat ini juga bahwasanya prinsip karunia ilahi prinsip karunia ilahi itu tidak tegak atas kebakhilan dan atas pembatasan-pembatasan yang menghalangi seorang. Kama anna sahab yasqutu amtaruhu fi kulli makanin biduni qaidin aw syartin. Seperti awan yang menurunkan hujannya itu di setiap tempat tanpa ada batasan, tanpa ada syarat, turun, ya. Begitu saja seperti itu. Enggak misalnya syarat, ini orang kampung ini kampung tidak beriman, kemudian hujan itu tidak turun di sana. Tidak, ya. Tanpa syarat, hujan tetap turun. Wa tastafidul ardu wal widyanu minha ala qadri wus'iha. Nah, kemudian dari turunnya hujan, tanah atau bumi maupun lembah-lembah, ya, akan mengambil manfaat dari hujan itu sesuai dengan kemampuannya, dengan ya, kapasitasnya. Fal ardu saghiratu tastafidu aqalla wal ardul wasi'atu tastafidu akthar. Ya. Tanah yang kecil, ya, tentunya mengambil manfaat dari air itu, ya, sedikit, tapi tanah yang luas akan mengambil manfaat yang lebih luas. Wa hakadha qulubun nas fi muqabil al-faidil ilahi. Begitu juga hati manusia, ya, di dalam menerima anugerah ilahi tersebut. Menerima karunia ilahi. Seperti itu. Ya, seperti kita. Al-Quran ini adalah faidullahil a'zam. Karunia Allah yang begitu tinggi. Tapi
Nggak semua orang mau atau mendapatkan karunia ini. Kecuali mereka-mereka yang ada kesiapan untuk menerima karunia tersebut. Dan besar kecilnya karunia yang dia terima tergantung dari kapasitasnya dia. Makin besar himmahnya, makin besar keinginannya, makin besar pula dia dapat. Makin besar kemampuannya di dalam memahami misalnya segala sarana, alat-alat untuk bisa memahami firman Allah, makin besar pula ya manfaat yang dia dapat. Seperti itu. Tapi bagi mereka yang tidak ada kesiapan, tidak mau, walaupun dibacakan Al-Quran berulang kali, bahkan walaupun Rasulullah sendiri yang bacakan kepada dia tidak akan mendapatkan manfaat tersebut. Seperti dibacakannya ayat-ayat Quran kepada Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu tidak memberikan kemanfaatan kepadanya karena mereka nggak siap, nggak mau menerima kebenaran tersebut. Yang keempat, al-batilu wal awdha'ul mudtaribah, kebatilan dan situasi ya yang kacau, situasi yang mengguncangkan ya, atau yang kacau. Indama yasilul ma'u ila sahli aw as-sahra wa yastaqirru fiha tabda'ul mawaddul muqtaditatu ma'al ma' bitarashuhi wa yadhhabu az-zabdu fa yadhharul ma'u an-naqiyyu marratan tsaniyah. Ketika air ya sampai ke dataran sahli dataran daerah datar ya, awis sahra atau ke padang ya yang luas, wastaqirru fi, kemudian air tersebut menetap di sana. Tabda'ul mawaddul muqtadatu ma'al ma' bitarashuhi, maka mulailah materi-materi yang bercampur dengan air itu rembes ya, bitarashuhi wa yadhhabu zabadu, dan kemudian buih itu hilang. Fa yadhharul ma'un naqi marratan tsaniyah, ya bitarashuhi rembes atau mengendap gitu ya. Benda-benda yang bercampur air mengendap dan buihnya hilang, maka nampaklah air yang bersih untuk kedua kalinya. Ya, asalnya dari atas bersih, murni, kemudian bercampur, akhirnya kemudian materi-materi atau unsur-unsur yang bercampur dengan air mengendap dan buih menghilang, air menjadi bersih lagi. Wa ala hadzal naw'i wa ala hadzal nahwi fal batil yabhathu an suqin mudtaribatin hatta yastafida minhu. Dari contoh ini, maka kebatilan itu dia selalu mencari pasar yang enggak stabil, pasar yang kacau ya, sehingga dia bisa mengambil manfaat di situ. Walakin ba'da istiqrar as-suq wa julusi kulli tajirin fi makanihi al-munasib. Akan tetapi setelah pasar itu, ini gambaran pasar ya, pasar itu sudah tenang dan setiap pedagang itu duduk di tempat yang sesuai, wa tahaqqaqal iltizamat wa dhawabit fil mujtama', dan segala aturan, ketentuan-ketentuan sudah ya firm di suatu masyarakat, sudah tetap. La yajidul batilu lahu makanan fayansahibu bisur'atin. Maka kebatilan enggak punya tempat lagi, maka dia akan menarik diri dengan cepat seperti itu. Ya. Yang kelima, al-batil yatashakkalu bi ashkalin mukhtalifah. Kebatilan itu dia akan berubah bentuk ya, bermacam-macam. Jadi dia tidak tampil dalam satu bentuk atau dalam satu rupa, tapi dalam rupa yang bermacam-macam. Inna wahidatan min khasa'isil batili hiya annahu yughayyiru libasahu min hinin li akhar. Salah satu ciri dari kebatilan itu dia merubah penampilannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain.
hatta idza arafuhu bilibasihi yastati'u ayyukhfiya wajhahu bilibasin akhar. Sehingga tatkala mereka mengetahui ya, pakaian yang sudah dikenal, dia dapat menyembunyikan wajahnya dengan pakaian yang lain. Wa fil ayati alahu isyaratun latifatun li hadhil masalah. Di ayat di atas terdapat isyarah yang halus tentang masalah ini. Haitsu taqul, di mana ayat itu mengatakan la yadhharu zabadu fil ma'i faqat. Buih ini bukan hanya muncul di air kan. Bal yadhharu hatta fil afranil makhsusati li sahril falazat bi syaklin wa libasin akhar. Tapi buih ini juga muncul di tungku yang khusus untuk melebur logam dengan bentuk dan corak yang lain. Wa bi ibaratin ukhra fa innal haqqa wal batila mawjudani fi kulli makanin kama yadhharu zabadu fi sawaili bisyaklil munasib laha. Ya. Dengan kata lain, kebenaran dan kebatilan bisa ada di setiap tempat. Sebagaimana nampak pula buih tadi di aliran dalam bentuk yang sesuai. Ya, di zat yang mengalir dalam bentuk yang sesuai. Wa ala hadza yajibu alla nunkhada'a bi tanawwu'il wujuh wa an na'rifa awjahal batil wa natrahu janiba. Atas dasar ini maka wajib kita jangan tertipu dengan berbagai bentuk tadi, dan harus kita benar-benar mengetahui wajah-wajah kebatilan, dan supaya kita natrahu janiban, supaya kita bisa menyingkirkannya. Seperti itu ya. Yang keenam, irtibatul baqa bin naf'i. Kaitan al-baqa, kekekalan dengan manfaat. Taqulul ayatu amma ma yanfa'un nasa fa yamkuthu fil ard. Ayat di atas mengatakan adapun sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu akan tetap di bumi. Laisal ma'u faqat yabqa wa yadhhabu az-zabadu tafi alaih. Bukan saja air yang tetap dan buih yang hilang, buih yang mengapung itu hilang, bal hatta al-falazat tilka allati tusta'malu liz-zinati aw lil mata' yabqa al-khalisu minha wa yadhhabu qabathuhu. Bahkan logam-logam yang digunakan tadi untuk perhiasan atau untuk barang-barang keperluan, itu yang murninya logam tersebut akan tetap dan yang buruknya akan hilang. Wa ala hadan nahwi fannasu wal madarisu wal mabadi'u lahum haqqul hayah ala qadri manfaatihim. Atas dasar ini maka manusia dan juga lembaga-lembaga pendidikan ya, dan bagi mereka itu ada hak hidup yang sesuai dengan kemanfaatannya. Ya, wa idza ma ra'ayna baqa ashabil mabadi'il batilah li fatratin fa inna dzalika bi sababi wujudi dzalikal miqdar min al-haqqi alladhi ikhtalata fihi. Dan manakala kita melihat orang-orang yang memiliki prinsip yang batil untuk sementara, maka pada saat kita melihat kok masih ada orang-orang yang berprinsip kebatilan tersebut untuk suatu saat, untuk lifatratin, untuk suatu masa. Fa inna dzalika bisababi wujudi dzalikal miqdar minal haqq alladzi ikhtalata fihi. Hal itu kenapa dia masih ada, masih eksis, itu disebabkan keberadaan kadar dari kebaikan, dari kebenaran yang bercampur padanya. Wa bihadzal miqdar lahu haqqul hayat, dan dengan kadar inilah maka dia masih berhak untuk masih berlangsung, masih berhidup ya, seperti itu. Karena masih bercampur dengan adanya unsur kebenaran. Kaifa yatrudul haqqul batilah. Yang ketujuh, bagaimana kebenaran menolak kebatilan. Al-jafa bimana al-ilqa wal ikhraj. Al-jafa di sini artinya mengeluarkan, membuang dan mengeluarkan. Walihada nuqtatun latifatun wa hiya anna al-batila yasilu ila darajatin la yumkinu fiha ay yahfadha nafsah. Dalam hal ini terdapat
poin yang halus yang penting ya, yaitu bahwasanya bahwasanya kebatilan itu akan mencapai suatu taraf di mana dia itu tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Wa fi hadhil lahdha yulqa kharijal mujtama'. Dan pada saat inilah dia akan dibuang dari masyarakat. Wa hadhil amaliyatu tatimmu fi halati haijanil haqq. Dan kondisi ini ya akan berlangsung pada saat bagaimana kebenaran itu bergemuruh. Fa inda ghalayanin ya fa inda ghalayanil haqq yadhharu zabadu wa yadfu ala sathil ma al-qadra wa yuqdhafu ila al-kharij. Pada saat ya kebenaran itu mendidih ya, yadhharu zabadu, maka nampaklah buih tadi, wa yadfu ala sathil ma'il qidir, dan dia ya mengapung di atas air di kidir tersebut, wa yuqdhafu ila al-kharij, kemudian dia tumpah keluar. Seperti itu. Wa hadza dalilun ala anna al-haqqa yajibu an yakuna fi halati haijanin wa ghalayanin daiman hatta yub'idal batil anhu atau hatta yub'adal batilu anhu. Ini menjadi dalil, menjadi argumen bahwasanya kebenaran hendaknya selalu bergemuruh, selalu bersemangat. Ya. Supaya kebatilan itu bisa dihilangkan, dijauhkan. Tapi kalau kebenaran melempem, nah itu kebatilanlah ya akan muncul seperti itu. Jadi di mana kebenaran terus digaungkan, terus digemuruhkan, ya maka kebatilan ya akan sirna, ya akan istilahnya nyungsep seperti itu. Yang kedelapan, al-batilu madinun lil haqqi bi baqaihi. Kebatilan itu berhutang kepada kebenaran dengan keberadaannya itu. Kama qulna fi tafsir ayat, sebagaimana sudah kita katakan dalam tafsiran ayat tadi, falau lam yakunil ma'u lama wujidaz zabat. Kalau enggak ada air, busanya pasti enggak ada. Wala yumkinu lahu ayyastamir. Ya, dan enggak mungkin ada busa terus ya, kalau airnya udah hilang. Kama annahu laula wujudul haqqi fa innal batila la ma'na lahu. Sebagaimana kalau tidak ada kebenaran, maka kebatilan juga tidak ada artinya. Walau lam yakun hunaka ashkhasun sadiqun lama waqa'a ahdun tahta ta'thiril afradil khawanah wala ya suddiqa bi makrihim. Seandainya di sana tidak ada orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, ya, maka tidak akan terjadi seseorang itu dipengaruhi oleh orang-orang yang berkhianat. Ya, walama suddiqa bimakrihim, dan ya tidak akan dibenarkan tipu daya mereka. Fasyu'aul kadhib lil batin madinun fi baqaihi nuril haq. Maka cahaya kebohongan ya lil batil, bagi kebatilan ini dia berhutang ya, di dalam kekekalannya atau keberadaannya itu kepada cahaya kebenaran. Ya, ini memahami hal ini kembali kepada contoh-contoh tadi ya. Bagaimana atau contoh ya tadi ya, bagaimana timbulnya zabat karena ada aliran air. Kalau nggak ada aliran air ya nggak timbul tadi buih tadi ya, seperti itu. Yang kesembilan, sira'ul haq wal batil mustamir. Pertikaian antara hak dan batil ini akan terus berlanjut. Al-mithalul ladzi darabahu lana al-Qur'anul Karim fi tajsimil haqqi wal batil laysa mithalan mahdudan fi zamanin wa makanin muayyanaini. Contoh yang diumpamakan oleh Al-Quran kepada kita dalam memvisualisasikan kebenaran dan kebatilan bukan hanya terbatas pada zaman dan tempat tertentu saja. Fahadzal manzaru yarahu an-nas fi jami'i manatiqil alamil mukhtalifah. Fenomena ini akan dapat dilihat oleh manusia di semua daerah di negeri alam ini, di alam yang bermacam, di alam ini ya, dalam bentuk yang bermacam-macam.
Wa hadza yubayyinu anna 'amal al-haqqi wal batili laisa muaqqatan wa aniya. Ini menjelaskan bahwasanya praktek kebenaran dan kebatilan ini bukan sesuatu yang temporer dan ya hanya sekejap ya. Wa jaryanul ma'il 'adbi wal malihi mustamirun ila nafkhis sur. Mengalirnya air yang tawar dan yang asin itu terus menerus sampai ditiupnya sangkakala hari kiamat maksudnya. Illa idza tahawwala al-mujtama'u ila mujtama'in mithaliyin. Kecuali apabila masyarakat tersebut sudah berubah menjadi masyarakat percontohan, masyarakat yang unggul, yang prima seperti itu ya. Kamu ijtami asri zuhur wa qiyamil Imam Mahdi, seperti masyarakat nanti yang masyarakat di mana sudah munculnya Imam Mahdi gitu. Fa indahu yantahi hadzal sirat, maka pada saat itu berakhirlah pertentangan tersebut. Wa yantasirul haqqu wa yutwa bisatil batil, dan kebenaran menang dan dilipatlah lembaran kebatilan. Wa tadkhulul basyariyatu marhalatan jadidatan min tarikhiha, dan manusia akan memasuki suatu tahapan yang baru dari sejarahnya. Wa ila an nasila ila hadhil marhalati fasira'u mustamirrun bainal haqqi wal batil. Dan sebelum kita mencapai kepada marhalah ini, pertentangan antara hak dan batil akan terus berlangsung. Wa yajibu an nuhaddida mawqifana fi hadzal sira', dan kita harus menentukan posisi kita ya di dalam pertikaian ini. Kita berada di mana? Di dalam hak atau di dalam batil. Yang ke-10 ya, ini enggak akan habis baca semua ya, tapi ini yang sampai yang terakhir yang 10 saja. Tazamunul haya ma'as sa'i wal jihad. Ya. Kesinkronan kehidupan dengan usaha dan perjuangan. Al-mithalur ra'i'a lahu yuwaddihu hadzal asas li hayatin nas. Contoh yang menarik yang ada di atas menjelaskan kepada kita bagi kehidupan manusia. Wa huwa annal hayata biduni jihadin ghairu mumkinah. Yaitu bahwasanya kehidupan tanpa ada perjuangan itu tidak mungkin. Wal izzatu biduni sa'yin ghairu mumkinatin aidha. Kemuliaan kemuliaan tanpa ada usaha itu juga tidak mungkin. Li'annahu yaqul yajibu ay yadhhaban nasu ilal manajimi litahiyati multazamati hayatihim fil mata' waz zina. Ya. Karena kalau tanpa usaha orang akan pergi kepada ahli-ahli nujum untuk melakukan hal-hal yang mereka harus lakukan dalam kehidupannya. Kali kan seperti itu nantinya. Ya. Ibtigha'a hilyatin aw mata'in, yang hanya mencari untuk membuat hiasan atau barang-barang. Walil husul ala hadaini syai'ain, dan untuk mendapatkan dua hal ini yajibu tanqiyatul mawaddil khami minasyawa'ibi ya biwasitani niranil afran lil husul al falaz. Dan untuk mendapatkan itu ya tadi perhiasan ya, maupun barang-barang itu harus membersihkan dulu unsur-unsur atau materi-materi yang kotor ya, dengan cara dengan cara api yang ditaruh di atasnya al-afran itu tungku ya, dengan memanaskan api pada tungku lil husul alal filaz al-falazil khalis, untuk mendapatkan logam yang murni as-salih lil isti'mal yang dapat digunakan seperti itu. Ini kan membutuhkan usaha ya. Wa hadza la yatimmu illa min khilalis sa'yi wal mujahadati wal ana, dan ini tidak bisa berlangsung ya, kecuali dengan melalui usaha ya, kesungguhan dan keletihan ya.
Wa hadhihi ya tabi'atul hayah haitsu yujadu ila janibil wardi asyauku. Ya, inilah ya, sifat dari kehidupan tersebut, di mana di samping ada bunga yang indah, di sana terdapat duri. Wa ila janibin nasri tujadul masa'ib wal mushkilat. Di samping ada kemenangan, di sana juga ada kesulitan, ya, dan segala hal yang meletihkan, ya, yang muskil. Wa qalu fil qadim, ya, dan mereka mengatakan, ya, dalam lama, ya, al-qunuzu fil kharaibi wa fawqa kulli kanzin yujadu thu'banun naim. Harta karun di lobang, ya, dan di setiap harta yang terpendam itu terdapat, katanya, terdapat ular yang sedang tidur. Jadi untuk mendapatkannya itu pasti di sana ada bahaya, ya, seperti itu. Fa inna hadhil khirbata was-su'bana tumathilan al-mashakil was-su'ubat lil husul 'ala al-mawqifiyyati 'ala al-muwaffaqiyyati fil hayat. Sungguhnya lobang dan ular tadi itu menggambarkan kesulitan, ya, muskilah, ya, dan kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup. Wa yu'akkidul Qur'anul Karim hadhil haqiqah. Al-Qur'anul Karim menguatkan fenomena ini. Wa hiya anna taufiq la yahsulu illa bi tahammulil masaibi wal mihan. Dan sungguhnya kemudahan itu, taufik itu tidak akan, ya, la yuhsalu, tidak akan dihasilkan kecuali dengan menanggung segala kesulitan dan ujian atau cobaan. Yaqulu jalla wa ala fil ayah 214 min surat Al-Baqarah. Al-Quran Al-Karim mengatakan dalam surah Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian mau masuk surga tapi belum datang kepada kalian contoh-contoh, ya, kesulitan-kesulitan seperti apa yang, ya, menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh al-ba'sa, ya, al-ba'sa, ya, ini kesulitan yang bersifat eksternal seperti, ya, hilangnya harta, ya, dan sebagainya. Wad-dharra, itu kesulitan yang bersifat internal yang menimpa diri, seorang sakit dan sebagainya. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan berbagai hal hatta yaqular rasul, ya, sehingga Rasul berkata walladzina amanu ma'ahu, ya, dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Jadi mereka menantikan pertolongan Allah karena begitu dahsyatnya musibah, cobaan, ya, ujian yang mereka terima. Bukan mereka nggak percaya akan pertolongan Allah, tapi di sini mereka, ya, mata nasrullah ini menantikan agar supaya, ya, memohon pertolongan Allah itu dipercepat. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, ilahuna awalannya. Nanti sisanya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sekaligus kita akan bahas uslubut tarbawi fil Quran, di antaranya al-amthal fil Quran ini. Ya ilahuna, nakhtim dari sana. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama.
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء على الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.